Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Rizal dan Bapak Dr. Sahril Ali. Pagi ini kita akan mendengarkan kajian tematik, terutama ada hubungan dengan ekonomi, yang judulnya Akuntansi dan Implementasi Nilai Keislaman. Di sini adalah narasumbernya Dr. Sahril Ali, sarjana ekonomi, Magister of Science, akuntan. Ini ada CPA, CA. Nah, saya tidak bisa memperpanjangnya apa nih. Barangkali bisa dijelaskan. Sertifikat Public Akuntan. Baiklah, barangkali silakan waktu sepenuhnya untuk Dr. Sahril Ali untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Prof. Atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa, kita sampai jam berapa Prof? Saya berapa menit tadi? Paling cepat jam 7, semua bisa sampai jam 8 kurang 15 menit. Tergantung nanti diskusinya, mudah-mudahan bisa panjang ya. Baik, mungkin saya coba share ya bahan presentasi ini. Kemudian saya coba share. Udah kelihatan Prof? Belum muncul. Oke, ya sudah. Ya. Belum slideshow. Udah. Belum dibesarkan, belum slideshow. Ya. Saya besarkan. Saya udah saya. Nah, terima kasih. Saya kenalkan diri dulu. Saya Sahril Ali. Jadi saya adalah tugas sehari-harinya jadi guru ini di Limau Manis. Ini adalah gambar kampus Limau Manis ya, kurang lebih 500 hektar di kaki gunung perbukitan Bukit Barisan ya. Ini kampus ini berbatasan dengan Taman Hutan Raya Bung Hatta ya. Di kurang lebih 15 km dari pusat Kota Padang. Kemudian saya selain dosen, saya juga praktisi di bidang akuntansi. Saya akuntan publik. Di mungkin sedikit banyak ada pengetahuan tentang akuntansi dan auditan. Saya ada rekan saya di sini Pak Riyadi, juniornya Pak Ustadz Rizal. Pak Riyadi ini adalah dosen juga di Fakultas Ekonomi UNAN. Beliau ahlinya adalah akuntansi lingkungan. Jadi kalau beliau diminta untuk bahas tentang akuntansi lingkungan, ini adalah ilmu baru ya. Yang baru mantap tuh, boleh itu. 21 ini ya. 21 ini berkembangnya. Nah, saya ambil judul ini adalah nilai-nilai keislaman dalam akuntansi ya. Nilai itu banyak, tapi apa yang ada di dalam akuntansi yang diimplementasi dalam akuntansi. Nah, saya akan lihat beberapa kita akan coba ini karena ini mohon maaf nih karena dosen biasanya harus pakai cara presentasi seperti ini harus jelas apa yang kita bicarakan ini ya. Kita lihat dulu apa itu akuntansi, kemudian sejarahnya sedikit, kemudian apa kontribusinya ke dalam kehidupan manusia, kemudian baru kita lihat apa nilai-nilai yang ada, nilai-nilai Islam yang ada di dalam akuntansi itu. Nah, kalau kita lihat akuntansi itu adalah sebenarnya semua aktivitas jasa yang tujuannya untuk menghasilkan informasi keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan. Ini intinya seperti itu. Nah, sekarang karena pengolahan data itu telah melalui sistem informasi, maka definisi ini juga telah berkembang ya. Berkembang mengatakan bahwa sistem informasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Itulah akuntansi. Di semuanya yang berorientasi menghasilkan informasi keuangan itu adalah akuntansi, termasuk di masjid ya. Di masjid, pengurus masjid itu melakukan pencatatan, lalu setiap Jumat diumumkan, dipertanggungjawabkan oleh pengurus masjid, itu adalah merupakan akuntansi. Karena ada unsur di sana untuk mempertanggungjawabkan dan untuk pengambilan keputusan. Ya. Jadi kalau seandainya uang kas kurang, maka pengurus masjid itu akan mengambil putusan apakah meminjam uang segala macam, itu keputusan yang diambil berdasarkan informasi laporan keuangan yang disampaikan oleh pengurus masjid. Demikian juga di bisnis ya dan di pemerintahan.
Nah, tadi kita sebutkan siapa yang menggunakan informasi akuntansi itu adalah internal management. Nah, bagi manajemen apa fungsinya? Pertama itu adalah pertanggungjawaban. Ya. Kenapa? Karena manajemen itu adalah orang yang diberikan amanah. Dia terima uang dari investor, dari pemegang saham, dan dari kreditur, ya, dari orang meminjamkan, untuk dikelola untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh investor. Karena itu dia harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan itu. Untuk apa? Apakah memenuhi tujuan yang diharapkan oleh investor apa tidak itu. Nanti ada penilaian. Kemudian bagi manajemen sendiri adalah untuk menjalankan fungsi manajemen. Karena manajemen itu salah satu tugasnya adalah mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan itu adalah perlu informasi. Informasi yang paling dekat dengan dia adalah informasi yang dia tangan sendiri, yaitu adalah informasi keuangan. Kenapa demikian? Karena semua keputusan yang diambil oleh manajemen itu dampaknya pada keuangan. Mengangkat karyawan, keputusan akhirnya adalah mengangkat karyawan, dampak akhirnya harus melakukan pembayaran gaji. Melakukan perjanjian jual beli, timbul hutang piutang, pada akhirnya diselesaikan dengan uang. Ya. Mengorganisir suatu kegiatan pada akhirnya pada uang. Maka disinilah peran akuntansi di dalam manajemen. Nah, bagi eksternal, yaitu investor, bagi mereka adalah untuk keputusan menambah modal atau menanamkan modalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan go public, PT Semen Indonesia dan ini PT Telkom adalah perusahaan negara kita yang listing bukan hanya di Indonesia, di pasar modal di Indonesia, tapi juga listing di pasar modal Amerika di New York Stock Exchange gitu. Nah, pemegang sahamnya ada banyak orang-orang dari seluruh dunia. Dia membeli saham di pasar modal Amerika di New York Stock Exchange dan dia tidak perlu datang ke Indonesia untuk melihat gimana Telkom. Dia cukup mendapatkan informasi dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh manajemen Telkom. Di sana mereka berdasarkan analisis tertentu, mereka bisa membuat keputusan apakah sahamnya akan dia tambah atau sahamnya dia akan dijual. Nah, bagi kreditur, bagi pihak yang meminjamkan uang, tentu adalah akan membuat keputusan untuk memberikan kredit, memberikan pinjaman, atau menarik pinjaman yang telah diberikan. Nah, bagi pemerintah, tentu yang paling dekat adalah untuk penetapan besarnya pajak. Tanpa pembukuan pajak itu susah ditetapkan dan berpeluang penetapan pajak tidak adil. Kalau pembukuan tidak ada, karena pemerintah pihak pajak akan menetapkan pajak secara jabatan atau berdasarkan norma. Norma itu hanya mengandalkan informasi tentang volume usaha atau peredaran tanpa memandang apakah perusahaan itu berlaba atau tidak. Padahal pajak itu hanya dikenakan untuk kenaikan nilai kekayaan. Nilai kekayaan itu dalam perusahaan diciptakan melalui laba. Tetapi karena perusahaan tidak punya pembukuan, maka pemerintah mengambil kebijakan menetapkan besarnya pajak berdasarkan norma, yaitu berdasarkan peredaran. Nah, ini ada berpeluang kalau pembukuan tidak ada, penetapan pajak secara tidak adil. Nah, apa output dari laporan keuangan itu adalah dari akuntansi itu adalah laporan keuangan. Nah, dua informasi yang paling penting itu adalah informasi tentang kekayaan. Ya, itu menjelaskan tentang aset, hutang, dan modal. Tiga unsur ini yang dijelaskan oleh. Jadi dengan adanya akuntansi, semua orang yang memiliki perusahaan akan tahu berapa nilai kekayaannya, berapa hutangnya, dan berapa nilai bersih dari kekayaannya. Kemudian mengenai kinerja keuangan, yaitu laba rugi. Ini yang paling penting bagi seorang pemegang saham, pemilik, apakah usahanya itu berhasil atau tidak, itu diukur dengan
kemampuan perusahaan itu mendapatkan laba atau rugi. Yang selanjutnya yang penting itu adalah aliran kas. Dari mana sumber uang yang mengalir ke dalam perusahaan itu dan kemana perginya, itu dapat dijelaskan oleh akuntansi. Ya. Nah, ini hal yang ditunggu oleh para pemegang saham dan kreditur. Perusahaan yang punya laba besar belum tentu aliran uangnya cukup baik. Dia tidak mampu membayar dividen atau tidak mampu mengembalikan kredit. Bisa terjadi seperti itu. Karena aliran kasnya tidak bagus gitu. Nah, ini mungkin sekedar bagi Bapak Ibu yang tidak mempunyai latar belakang accounting, ya ini contoh yang sederhana tentang bentuk informasi yang dihasilkan oleh akuntansi. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi di sebelah kanan, ya. Ini ada aset lancar, ada aset lancar. Ini sekedar pengetahuan saja, ya. Ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang, dan ekuitas modal. Ekuitas itu adalah modal, ya. Di kanan ada laporan laba rugi, ada pendapatan, ada biaya, kemudian ada laba. Ini sekedar ini aja, ya. Bapak-bapak yang nanti ingin mendalami itu silakan baca, ya. Nah, sebenarnya apa yang diakuntansikan, ya, yang diakuntansikan di dalam perusahaan itu. Nah, sebenarnya yang diakuntansikan pada intinya adalah harus uang, pada intinya, ya, barang tapi dinilai dengan uang juga. Nah, kalau kita lihat uang itu berasal dari mana? Uang itu berasal dari ini, dua ini. Uang itu berasal dari pemilik modal, investor. Ya. Nah, uang ini yang mengalir ke dalam perusahaan, ya. Mengalir perusahaan ke sini, mengalir, dan dari uang yang ada di perusahaan ini dibelanjakan untuk apa? Ya, menjadi aset, menjadi inventaris, menjadi gedung, menjadi mesin, menjadi alat-alat produksi lain. Kemudian membeli barang, ya, membeli barang, bahan baku atau barang dagang, dibeli. Kemudian diproses menjadi barang jadi kalau di pabrik. Diproses jadi barang jadi dan habis itu dijual. Dijual, apakah dijual kredit, apa dijual tunai. Uangnya masuk lagi ke dalam perusahaan. Nah, di perusahaan uang yang masuk ini itu dibayarkan kembali kepada pemodal, dibagikan dividen, pada kreditur dikembalikan pinjaman. Nah, inilah, jadi uang ini seperti seumpama darah dalam tubuh manusia. Dia mengalir terus-menerus, ya, menghidupi perusahaan. Nah, harus inilah yang diakuntansikan, yang dicatat, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh manajemen, ya, di dalam perusahaan. Inilah kerangka di mana akuntansi itu bekerja. Nah, kenapa akuntansi itu harus ada? Nah, karena kebutuhan untuk pertanggungjawaban. Orang telah diberikan wewenang harus diminta pertanggungjawaban. Nah, apalagi ini adalah sumber daya ekonomi yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikelola. Maka itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah modal yang ditanamkan oleh investor itu menghasilkan apa tidak? Dan kemana digunakan? Nah, ini adalah alat untuk pertanggungjawabkan. Akuntansi ini semakin penting kalau sumber daya yang dikelola itu semakin besar. Ya, semakin besar. Jadi dia akan semakin rumit, ya, semakin sangat penting. Ya, kalau aset yang dikelola itu semakin besar, aktivitas yang semakin besar. Nah, sebagai pertanggungjawaban, proses akuntansi itu harus memenuhi suatu karakteristik, ya, harus mempunyai ciri yang tersendiri, yaitu harus ada merupakan menyajikan secara jujur, faithful representation. Jadi akuntansi itu harus melaporkan suatu transaksi sesuai dengan faktanya.
hakikat transaksi itu. Jadi apa maknanya? Tidak boleh fiktif, tidak boleh mengandung pengelembungan, tidak boleh dikelembungkan. Jadi tidak boleh kwitansi yang 1000 dibuat 1500 itu nggak boleh. Semua transaksi terus tercatat dengan nilai fakta sesungguhnya, nilai yang wajar untuk transaksi itu. Maka dia dan tidak boleh catatan itu tidak lengkap. Ada penjualan yang tidak dibukukan itu tidak boleh. Ada biaya yang tidak dibukukan itu tidak boleh. Ada utang tidak tercatat itu nggak boleh. Kemudian dia harus cepat netral. Ya. Jadi netral kalau dulu kita ingat ya, pepatah itu, jadi waktu saya dulu sekolah, ya saya sekolahnya dulu sejak SMP itu sekolahnya ekonomi terus ya. Sekolah mulai pertama SMEP di sekolah ekonomi, masuk SMEA, ya. Maka saya di jurusan tata buku. Nah, kalau ketemu orang jurusan apa sekolah tata buku, nah, ini bilangnya apa? Tata buku itu diselenggarakan dua, satu untuk sendiri, satu untuk orang lain. Satu untuk sendiri itu adalah pembukuan yang jujur. Ya, kalau untuk orang lain itu untuk ke bank, itu dibesar-besarkan, untuk ke pajak dikecil-kecilkan. Nah, sebenarnya itu nggak boleh dan netral. Maka prinsip accounting itu harus netral. Tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Dan tidak boleh bias. Ya, bias artinya apa? Di akuntansi itu ada pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan, Pak Ustaz Rizal tahu, kita misalnya menghitung penyusutan dengan mengestimasi berapa lama suatu aset ini bisa dimanfaatkan. Itu adalah estimasi. Estimasi itu tidak pasti, tapi harus dibuat estimasi itu sebaik mungkin dan tidak boleh bias untuk menguntungkan. Kita ingin laba tinggi, maka buat estimasi itu memperkecil biaya. Itu tidak dibenarkan dalam akuntansi. Kemudian di dalam perusahaan yang menjalankan akuntansi itu namanya bagian accounting, dan sekarang mungkin nanti akan ada undang-undang pelaporan keuangannya. Sekarang sedang digagas oleh Kementerian Keuangan, undang-undang pelaporan keuangan, di mana yang menyusun itu adalah harus seorang akuntan ya, seorang yang ahli di bidang akuntansi, dan dia terikat ya dengan kode etik. Nah, kode etik ya, di samping dia memahami dan terikat pada prinsip-prinsip dasar akuntansi, dia terikat pada kode etik. Ya, ini integritas, kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Ini adalah prinsip umum dalam etika. Tapi mungkin yang beda mungkin adalah perilaku profesional. Di accounting, para profesional di dalam accounting itu harus menerapkan perilaku yang profesional. Apa maksud profesional? Ada perilaku yang taat azas dan taat pada peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh melakukan tindak kriminal atau melanggar hukum, bukan hanya di bidang accounting, tapi juga di hukum-hukum umum. Ya. Jadi kalau seandainya di profesi akuntan, kalau seandainya ada seorang anggota organisasi yang dikenakan hukuman pidana 5 tahun, maka otomatis keanggotaannya itu dicabut dan dia tidak boleh menjalankan praktek sebagai seorang akuntan. Nah, kenapa penyajian pelaporan keuangan itu harus jujur dan memenuhi kode etik? Itu untuk mencegah terjadinya kecurangan. Karena manajemen itu mempunyai cara, mempunyai insentif untuk bisa melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Yang tersebut dengan window dressing ya, membuat mendandani jendela ya, sehingga isi rumahnya tidak kelihatan. Kemudian perkembangan terbaru di bidang akuntansi ini di abad 21 ada akuntansi sektor publik, ini untuk pemerintah. Bapak Ibu, sebelum reformasi, kalau ditanya pemerintah kita berapa aset negara kita, nggak tahu bisa jawab itu. Satu-satunya yang bisa dijawab oleh pemerintah itu hanya divisa. Ya, karena divisa itu dikelola oleh Bank Indonesia. Tapi berapa aset, berapa nilai jabatan, berapa gedung, itu nggak diketahui. Setelah abad 21 ini, setelah tahun 2000 ini dikembangkan akuntansi sektor publik, baru pemerintah tahu. Sekarang setiap daerah, paling tidak kabupaten kota, itu tahu berapa aset negara itu, berapa aset daerah itu. Sekarang tahu. Dan yang terbaru sekali adalah akuntansi syariah. Ya, bisnis syariah berkembang sejak akhir tahun 90-an.
Nah, sejak itu pada awal tahun 2000-an ini berkembang akuntansi syariah. Ya. Nanti kalau tokohnya pertama dulu dikembangkan oleh teman saya di Trisakti ya, almarhum saya lupa namanya ya, dosen di Trisakti. Kemudian Pak Sofian. Pak Sofian ya, Pak Sofian ya, almarhum ya, dia datang ke Padang, wah ini seharusnya pada kembangkan ini ya. Nah, kemudian yang terbaru sekarang ini adalah juga akuntansi lingkungan. Ini ahlinya Pak Riyadi, akuntansi lingkungan, ya, ini yang baru. Nah, apa kontribusi pada kehidupan manusia di akuntansi ini? Ya, kita lihat di kontribusi pada bisnis pemerintah dan publik ya. Kita lihat adalah mengetahui kekayaan. Berapa kekayaan sekarang? Itu kita harus ketahui nilai accounting. Ya. Kemudian penilai kinerja. Bagaimana kita menilai kinerja manajemen? Kalau itu tidak ada, accounting tidak ada, kita nggak bisa menilai kinerja manajemen. Ya. Dan kita juga tidak bisa minta pertanggungjawaban manajemen. Lalu, berapa besarnya laba? Apakah investasi itu berhasil atau tidak? Itu di akuntansi. Dan untuk pajak, ya, kalau accounting tidak ada, pajak nggak bisa ditetapkan dengan adil. Kemudian menciptakan keadilan. Ini penting. Jadi, sekarang kita kan kenal dengan tata kelola, governance, good governance. Good governance itu pada intinya adalah bagaimana menciptakan keadilan bagi setiap pihak yang terkait. Nah, accounting adalah salah satu cara, alat untuk menciptakan keadilan itu. Kemudian pengawasan dan pencegahan kecurangan. Ya. Kemudian pengembangan pasar modal. Ya. Jadi, pasar modal bisa berkembang kalau ada laporan keuangan, ada akuntansi. Sehingga pasar modal itu, otoritas pasar modal, sangat konsen dengan pengembangan akuntansi itu. Dia ikut serta di dalamnya. Nah, tentu di pemerintah untuk kebijakan perekonomian, pemerintah selama masa pandemi, dia membuat kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi seperti pembebasan pajak, ya, pengurangan pajak segala macam. Itu bisa mereka lakukan adalah melihat informasi-informasi dari akuntansi. Ya. Nah, sekarang pada lingkungan. Ini sekarang yang luar biasa perkembangannya. Gimana lingkungan ini dikelola dengan baik. Ya. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan dianjurkan ya untuk melaporkan bagaimana dia mengelola lingkungan. Maka sekarang ada laporan pengelolaan lingkungan. Ya, ini ahlinya Pak Riyadi. Ini sekarang perusahaan-perusahaan yang ikut di sini itu diberikan insentif ya untuk melaporkan pengelolaan lingkungan. Nah, ini sekedar sejarah ya. Sebelum Masehi sudah ada di akuntansi mencatat ini. Tetapi yang signifikan terjadi adalah pada masa di Italia di masa ya seorang Masari itu dia menciptakan pembukuan berpasangan. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh seorang pastor di Venesia, Luca Pacioli. Dia menulis buku Summa de Arithmetica, Geometria Progressioni et Proportionalita. Di dalamnya ada 2 bab tentang De Computis de Scripturis. Ini membahas tentang bagaimana pencatatan pembukuan berpasangan yang mungkin Bapak Ibu kenal dengan istilah debit dan kredit. Dan banyak sebelum ini banyak ahli ya mengatakan bahwa dialah pencipta accounting itu, Luca Pacioli itu. Tetapi setelah buku ditulis oleh teori akuntansi ditulis oleh Ahmad Belkoi, seorang Arab Amerika ya Muslim, dosen di Kentucky University. Dia menulis tentang sejarah di bukunya sedikit ini. Dia mengatakan bahwa sebenarnya pada sebelum Masehi telah ada ya, dan pada zaman dulu di perdagangan di Arab, di Mesir itu telah ada akuntansi ya. Ini yang berkembang ya pada abad 16 dan 17 berkembang di jajaran di Jazirah Eropa dan terus ke Amerika. Nah, di Indonesia sendiri baru berkembang pada abad ke-19 ya, berkembangnya perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia
Tapi untuk di Indonesia sendiri baru tahun 51 ya, setelah ada jurusan akuntansi di Fakultas Hukum UI dan keluarnya Undang-Undang 3454 tentang gelar akuntan. Kemudian yang signifikan ada 73 berikan dengan dibukanya pasar modal di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah ini yang perlu. Apakah bangsa Arab dikenal sebagai pedagang tidak memiliki pembukuan? Kita yakin zaman itu sudah ada ya pembukuan itu. Karena bangsa yang pertama ini diciptakan ya di mana gitu ya. Para ahli kan bangsa pertama itu kan di Arab ya. Ini diperdagangkan, Arab itu berdagang. Kenapa? Karena alamnya seperti itu ya. Pertanyaannya sedikit ya, zaman itu. Maka orang berdagang. Pastilah ada seperti itu. Nah, pertanyaan juga seperti muncul, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apakah dia yang buta huruf gitu ya, bisa melakukan pencatatan? Ya. Ini pertanyaan, ini dilontarkan juga oleh orang-orang kepada kita ya. Ya. Saya jawab sederhana saja, nenek saya juga buta huruf, tidak pernah sekolah, tapi dia berdagang. Ya. Dia dagang tikar dulu, dagang sendok ya di kampung. Dia tahu angka, dia bisa mencatat soal angka. Dia nggak sekolah, ya, tidak sekolah. Nenek saya nggak sekolah. Jadi dia bisa dagang, tahu uang, tahu angka 100, 200, 1000, tahu. Di zaman itu 1 ketip, 2 ketip, RM1, dia tahu ya. Dan dia bisa catat dengan angka-angka itu. Jadi ini adalah Allah memberikan karunia pada yang bersangkutan untuk bisa berhitung ya untuk kehidupan mereka. Ya, saya kira Rasulullah mungkin lebih dari itu ya, lebih dari itu. Nah, saya kira kita masuk kepada di Al-Baqarah 282 ya. Ini dua utang piutang. Saya bacakan suratnya sangat panjang sekali ya. 15 ayat, 15 baris ya, satu halaman. Tapi ada dua intinya. Pertama soal jual beli kredit. Ya, jual beli secara kredit. Kedua, pinjam meminjam. Nah, kalau jual beli tunai itu tidak diharuskan dicatat dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ini, ya. Karena hak orang yang memiliki barang itu sudah diterima. Ya. Nah, sekarang dalam Al-Quran itu ada harus mencatat. Ya. Ada kitabun tadi Ustaz Rizal yang mengatakan yang mencatat, orang yang ditugasi untuk mencatat. Ya. Lalu isi catatan itu ya, disebutkan oleh orang berhutang. Orang berhutang harus mendiktekan. Ya. Bahkan kalau orang yang berhutang itu tidak mampu untuk mendiktekan, dia boleh mewakilkan pada warisnya ya untuk mendiktekan apa yang dicatat. Kemudian disaksikan oleh 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dapat digantikan oleh 2 orang perempuan. Kemudian dalam surah ini dikatakan pencatatan itu harus jujur. Ya, sesuai dengan apa adanya dan tidak boleh dikurangkan, tidak boleh dilebih-lebihkan. Nah, lalu juga supaya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan. Ini inti yang saya tangkap ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa menambah apa yang saya tangkap seperti ini, tapi yang saya tangkap adalah seperti ini. Ya. Jadi ada catatan, ada isi apa yang harus dicatat, ada saksi, dan pencatatan itu harus jujur. Ya. Nah, kenapa harus dicatat? Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ada hak seseorang yang dimanfaatkan oleh orang lain, ini harus dicatat, ya, supaya dia tidak lupa. Kalau tidak, susah dibuktikan nanti. Dan inilah yang menurut saya perlu di dalam kita mengimplementasikan dalam masyarakat ya. Ini perlu kita dakwahkan kepada masyarakat. Kenapa? Dan masyarakat kita sekarang kalau seseorang meninggal selalu dikatakan bapak-bapak, ibu, kalau di Padang sebutkan kalau ada utang piutang ameh nambah kaya, padi nambah suke, bari nambah gantang, piti nambah bidang, tolong disampaikan pada kami ahli warisnya, kami akan selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan bukti-bukti. Dia minta bukti. Dia minta bukti.
Nah, ini kadang-kadang orang-orang tua kita dulu nggak ada bukti. Ya, tidak ada bukti. Pelepasan hak dimiliki kepada pihak lain itu nggak ada bukti. Termasuk pemberian tanah. Ya, itu nggak ada bukti sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran yang luar biasa sekarang di masyarakat kita. Itu tanpa ada bukti ya. Padahal itu perpindahan. Nah, Al-Baqarah 282 ini perpindahan harta milik itu harus ada bukti sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran pada kita. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini adalah bahwa apa yang terdapat di dalam akuntansi ini, ya, bahwa harus ada bukti. Ya, di akuntansi sendiri, yaitu transaksi itu dicatat harus ada bukti. Tidak boleh transaksi dicatat tanpa bukti. Misalnya manajemen mengatakan catat uang keluar 1 juta, nggak bisa dicatat kalau nggak ada buktinya. Untuk apa gitu? Ya, untuk apa? Harus ada buktinya terjadi. Kemudian di dalam Al-Baqarah, ya, yang suruh catat itu dalam tulisan hutang piutang adalah orang berutang. Di dalam akuntansi kalau ada orang berutang, dia harus menulis wesel, dan wesel itu harus ditulis oleh orang yang berutang. Itu namanya wesel. Ya. Surat utang itu ditulis oleh orang yang berutang. Dia berjanji akan membayar sejumlah uang pada satu tanggal tertentu kepada seseorang. Itu wesel. Harus ditulis oleh orang yang berutang. Nah, kemudian hutang ini di dalam bisnis salah satu sumber keuangan, sama dengan modal. Jadi dilihat dari segi perusahaan, hutang itu sama dengan modal. Ya, hutang itu sama dengan modal. Kenapa sama dengan modal? Modal itu juga akan dikembalikan pada pemiliknya, pada investornya. Cuman waktunya tidak jelas. Kalau hutang ada jatuh temponya. Kalau modal tidak ada jatuh temponya. Bedanya itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya di dalam ini, dalam Al-Quran juga diadakan bahwa orang yang mencatat, ya, yang berhitung, ya, dia perannya adalah menyuruh mendiktekan. Sedangkan yang mencatat kitabun ini, yang mencatat ini adalah orang lain, tidak orang yang berhutang. Ya. Nah, di sini ada pembagian tugas antara orang yang melakukan peristiwa dengan yang mencatat. Nah, di accounting sebenarnya ada 3 orang yang terlibat dalam satu transaksi keuangan itu. Pertama siapa? Orang yang melakukan transaksi. Yang kedua, orang yang menyetujui. Misalnya ada pembayaran hutang, misalnya pembayaran uang untuk biaya. Siapa yang melakukan? Melakukan adalah kasir. Siapa yang menyetujui? Yang menyetujui adalah manajer keuangan atau direktur keuangan. Lalu ada yang mencatat bagian pembukuan. 3 orang ini terpisah. Ya, 3 orang terpisah. Nah, kenapa ini dilakukan? Tujuannya adalah untuk kontrol, untuk pengawasan. Kasir tidak boleh mengeluarkan uang seenaknya tanpa persetujuan. Dan kasir tidak boleh mencatat berapa uang yang dikeluarkan dalam pembukuan. Kenapa? Kalau dia keluarkan uang, ya, 1 juta, nanti dia bisa, kalau dia yang melaksanakan pembukuan, dia bisa catat 1.500.000. Ya, kalau dia terima uang 1 juta, kalau dia mencatat pembukuan, dia bisa mencatat 800. Maka dia tidak boleh. Ini untuk kontrol. Nah, yang melakukan transaksi ini dipisah dengan orang yang menyetujui dan menyelenggarakan pembukuan. Nah, 2 orang ini yang menyetujui dan menyelenggarakan pembukuan ini yang tidak terlibat di dalam transaksi, tapi dia tahu bahwa transaksi itu ada, dia sebenarnya adalah ada saksi dalam transaksi itu. Inilah yang relevan dengan Al-Baqarah 282 yang harus ada saksi itu dalam transaksi utang piutang. Nah, kita lihat gimana nilai Islam di dalam akuntansi. Saya mungkin mohon maaf ini yang Ustadz Rizal, Pak Profesor Khairil dan Bapak Ibu yang lain yang telah mendalami Al-Quran ya. Ini lebih tahu dari saya ya. Saya ini hanya sedikit saya mengetahui ini ya. Secuil-cuil saja gitu. Pertama, konsep kesatuan akuntansi nanti kita jelaskan, kemudian golden block akuntansi, kemudian pengakuan transaksi,
pertanggungjawaban, konsep periodisasi, dan penyajian laporan keuangan yang faithful representation dan disclosure. Kita lihat kaitannya dengan Al-Quran dan hadis ya, tidak banyak ya. Pertama, konsep kesatuan akuntansi. Nah, akuntansi itu dibangun dalam satu entitas ya, yang memisahkan antara perusahaan dengan investornya, dengan pemiliknya. Jadi harta perusahaan terpisah dengan jadi kalau ada perusahaan, walaupun perusahaan kita perusahaan pribadi, harta perusahaan, harta pribadi tak pribadi. Jadi tidak seenaknya kita mengambil uang yang ada di perusahaan. Nah, inilah salah satu kegagalan pedagang-pedagang kita, usaha-usaha kecil kita. Dia misalnya dagang bahan makanan, sembako, lalu tidak ada beras di rumah dia, ambil beras di toko, itu tidak dicatat. Itu tidak boleh sebenarnya, harus dicatat. Ya, kalau enggak apa, kita tidak bisa mengukur berapa laba berapa rugi. Datang anaknya ke toko minta uang belanja, uang jajan untuk pergi sekolah dikasih, diambil di laci dikasihkan, tidak dicatat. Ya, saya pernah beberapa kali melakukan pelatihan untuk usaha kecil ya, Finansmen Padang, ditanya, "Lai bau jual nggak leh?" Lai, tapi tidak tahu kama pitih ke pai. Pernah nggak dicatat? Ya kan? Kalau jual apa, ya kan? Dia jual apa? Nah, di Bukit Tinggi itu dia jual sanjay. Nah, sanjay yang dibawa pulang dicatat nggak pernah dicatat. Ya, ini nggak tahu. Nah, ini harus dipisahkan. Ya, nah konsep pemisahan ini saya memang susah mencarinya. Saya baru ketemu dengan dengan surat Ahraman ya, ayat 55, surat 55 ayat 19 ya. Ini yang saya sebut aja terjemahannya ya. Dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada pemisahan yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Jadi ada sumber daya ekonomi yang mengalir dari seseorang, ya. Dia kemudian berpisah ya, yang masuk perusahaan, mana yang masuk pribadi. Keduanya bertemu sebenarnya, tetapi tidak masing-masingnya tidak melampaui. Artinya apa? Boleh enggak uang di perusahaan diambil untuk pribadi? Boleh. Ya. Tetapi ada aturannya. Ya, ada aturannya. Dicatat sebagai pengembalian modal, pengambilan prepay. Ya. Boleh enggak pemegang saham ambil? Boleh, itu sebagai dividen. Ya, bukan tidak boleh, boleh. Tapi harus ada pencatatan. Nah, ini pemisahan kedua-duanya ya, kedua-duanya uang, keduanya modal, tetapi dua kalau di laut ini kan yang dicontohkan ada laut yang tawar dan laut yang asin, ya. Kedua-duanya air, kedua-duanya sumber daya ekonomi, tapi ada pemisah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa mencari yang lain, dalil-dalilnya ya. Yang saya ketemu cuma baru itu ya. Nah, kemudian building block. Nah, building block ini yang sangat luar biasa ya, menurut saya. Waktu saya dulu belajar accounting pertama kali dengan dosen saya almarhum Zafrul Agus, dia katakan adalah ini yang saya selalu kenal, bahwa di dunia ini sesuatu itu pasti ada pemiliknya. Ya, apakah itu berwujud, apakah itu tidak berwujud, itu ada pemiliknya. Ya, ada pemiliknya. Jadi apalagi itu sumber daya ekonomi, pasti ada pemiliknya. Nah, ini maka sumber daya itu adalah sama dengan yang memilikinya. Ya. Jadi apa yang ada, kekayaan yang ada, sama dengan apa yang dimiliki oleh yang memiliki kekayaan itu. Maka kalau di bisnis ada sumber daya ekonomi, aset, harta benda, itu sama dengan yang diberikan oleh yang memilikinya. Siapa orang memilikinya? Ada pemilik, yaitu disimbolkan dengan modal. Ada yang disebut apa? Ada yang disebut dengan modal ini. Maaf ini terpencet. Nah, jadi ada modal
ini modal, ada hutang, sumbernya dua aja. Kekayaan dalam perusahaan itu dari modal, dari hutang. Jadi kalau ada perusahaan punya uang 100.000, aset 100.000, itu sumbernya dari mana? Pasti dari modal dan hutang. Dua itu aja. Di contoh saya ini adalah ada 30.000 dari hutang dan 10.000. Ini seimbang. Ya, seimbang. Nah, inilah dalam proses pencatatan selanjutnya kita sebut dengan neraca itu harus seimbang antara aset, hutang, dan modal. Ini yang disebut dengan dalam proses pencatatan disebut dengan pencatatan keseimbangan debit dan kredit. Ya, debit dan kredit. Nah, apa kita lihat dalil dalam Al-Quran seperti ini atau dalam hadisnya? Nah, sesuatu benda pasti ada pemiliknya. Jadi alam semesta ini ada pemiliknya. Itu jelas tuh dalam Ali Imran ya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanyalah kepada Allah segala urusan dikembalikan. Nah, akuntansi mengakui ini. Ya, mengakui ini. Bahwa sumber daya yang ada di bisnis, di perusahaan itu pasti ada pemiliknya. Ya. Di pemerintahan, ya, di pemerintahan itu kalau ada aset yang tidak tercatat itu selalu menjadi bahan apa? Bahan rekomendasi oleh BPK kepada instansi pemerintahan. Ya. Kenapa ini aset tidak tercatat? Ya. Ya, ini ya. Yang kedua ya di 189 juga disebutkan dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jadi kalau sumber daya ekonomi yang kuasa itu adalah pemiliknya. Nah, di mana kalau dalam perusahaan disebutkan yang pemiliknya kuasa? Karena manajemen itu harus membuat pertanggungjawaban dan dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh investor. Gimana caranya investor memerintahkan itu? Maka manajemen disuruh membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan yang kita sebut dengan RKAP dan itu disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Dia yang kuasa. Nah, ini yang kita lihat nilai-nilai ini ada di dalam akuntansi. Ya. Kemudian masih ada yang lain ya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Jadi Al-Baqarah 1087 ya. Jadi sesuatunya ditentukan oleh Allah. Ya. Hidup mati kita itu ditentukan oleh Allah. Itu juga di dalam perusahaan. Hidup matinya manajemen itu ditentukan oleh pemegang saham melalui rapat pemegang saham. Apakah dia diangkat, diberhentikan, itu rapat umum pemegang saham yang berikan. Kemudian ada keseimbangan. Ya, ini ada dalam surat Al-Qasas 77. Ya, saya bacakan terjemahnya aja. Ya supaya cepat waktunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai yang berbuat kerusakan. Jadi ada keseimbangan dunia dan akhirat. Ya. Dalam hubungan juga gitu. Di dalam kajian-kajian kita kan selalu kita mengatakan hablum minallah dan hablum minanas. Harus ada keseimbangan ya. Dan kita berdoa juga seperti itu ya. Berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Ini doa kita yang selalu seperti itu. Nah, keseimbangan ini ada di dalam diimplementasikan dalam akuntansi. Kemudian pengakuan transaksi ya. Dalam surat Al-Baqarah 282 disebutkan bahwa penyerahan uang dan benda itu harus ada bukti, catatan, dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Ini yang di dalam akuntansi tadi sudah saya sebut bahwa akuntansi harus didasarkan pada bukti. Tidak boleh transaksi dicatat tanpa bukti. Ya. Dan bagian penting boleh mencatat kalau bukti tidak ada. Ya. Kemudian ini sebagai kesaksian di kemudian hari sehingga tidak meragukan. Kemudian di akuntansi pencatatan itu diakui terutama ya contoh di jual beli. Di jual beli itu diakui setelah adanya perpindahan hak dan kewajiban. Ya. Jadi transfer of title istilahnya, perpindahan hak dan kewajiban. Jadi tidak boleh jual beli
terjadi, barangnya belum diserahkan. Itu nggak boleh dalam akuntansi. Harus ada syarat penyerahannya. Di mana diserahkan? Bisa di tempat pembeli, bisa di tempat penjualan. Ke Bapak Ibu, tahulah sekarang kalau beli dengan online COD ya, COD ya, cash on delivery ya. Bisa juga pada saat dipesan. Ya. Nah, di dalam sabda Rasulullah yang saya dapatkan nih ya, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Diserah terimakan kuncinya. Ya. Kuncinya di sini adalah diserah terimakan. Jadi jual beli itu tidak terjadi kalau tidak diserah terimakan. Nah, apabila berlainan jenis maka jualah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan. Jadi intinya diserah terimakan lagi di sini. Ya, diserah terimakan lagi nih, diserah terimakan. Nah, akuntansi menganut seperti itu. Tidak boleh diakui kalau tidak ada perpindahan hak. Ya, tidak boleh diakui perpindahan. Tapi kalau haknya sudah berpindah, boleh diakui pengakuan transaksi. Kemudian pertanggungjawaban. Nah, salah satu tujuan akuntansi adalah pertanggungjawaban. Setiap tahun itu dibuat pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban. Dan ada rapat pemegang saham dan manajemen dinyatakan equate the chart, bebas dari tanggung jawab setelah ada persetujuan dari pemegang saham. Dan itu sama dengan yang dalam surat Al-Quran seperti firman Allah dalam surat Al-Mudathir ayat 38 ya, kullu nafsin bima kasabat wahinah ya. Jadi setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ini dalam surat Al-Mudathir. Nah, kemudian dalam surat Al-Isra 36 juga terjemahannya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini jelas gitu ya. Minta pertanggungjawaban apa yang dikerjakan. Kemudian Al-Isra 34 juga seperti itu. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Manajemen itu berjanji. Janjinya diwujudkan di mana? Dari rencana kerja perusahaan ini, rencana kerja dan anggaran perusahaan RAKP itu yang disetujui oleh pemegang saham. Itulah janjinya. Dan penuhilah janji itu. Ya. Kemudian ini panjang sekali. Saya ada riwayat Muslim tentang pertanggungjawaban ya, dari Muslim, saya nggak bacakan, ini panjang banget ya. Kemudian konsep periodisasi. Nah, laporan keuangan itu disusun per prode, per tahun ya. Nah, harus ya, supaya bisa diukur kinerja manajemen, ya, keberhasilan perusahaan. Nah, apa dalilnya? Dalam Al-Isra 12. Ya. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Jadi memang periodisasi supaya jelas ya. Jadi inilah untuk pengukuran kinerja. Tanpa periodisasi kita tidak bisa bekerja. Dan Allah mengatakan ada siang dan ada malam supaya kita bisa berhitung, ya, memperhitungkan. Ini mungkin Bapak Ibu, Ustaz Rizal dan Pak Prof bisa menambahkan ini ya. Nah, di laporan keuangan ini kita tadi juga memperoleh ya informasi apakah perusahaan ini berkembang, stabil atau menurun. Nah, ini di dalam Islam kan kita dianjurkan juga untuk melakukan muhasabah. Ya, saya lihat muhasabah itu dalam pengertian ini yaitu peninjauan koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan dan sebagainya pada diri sendiri. Artinya apa? Muhasabah diri adalah salah satu cara membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah. Ini dibuat ini dari kamus bahasa Indonesia ya, seperti itu. Nah, ini dalam surat Asyir ayat 18,
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan yang kamu dari apa yang kamu kerjakan. Ini adalah untuk kita muhasabah ya. Dan Rasulullah mengatakan indikator kita berhasil tidak berhasil itu. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah golongan orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, dialah golongan orang yang rugi. Dan barang siapa yang lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang-orang yang celaka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ya. Dan kita dengar hadis ini, dan sudah umum sekali hadis ini seperti itu. Nah, penyajian laporan keuangan. Ini yang terakhir ya. Yang jujur. Ya, jujur dan full disclosure, artinya transparan. Ini prinsip dalam penyajian laporan keuangan. Jujur dan transparan. Ya. Bias, tidak boleh bias. Ya, netral, adil. Ini unsur-unsurnya dari penyajian yang jujur itu. Nah, ini dalilnya ya. Dan Al-Isra 3 ayat Al-Isra ayat 35, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itu yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ini kejujuran penting. Kalau kita tidak jujur, orang tidak percaya. Ya. Di samping kita tidak dapat hukuman dari Allah, orang tidak percaya. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ini Al-Taubah ayat 119. Nah, jadi dalam saya kutip ada di blognya Nazaruddin Umar ya, dia mengatakan kejujuran merupakan deretan kedua setelah derajat kenabian. Semuanya disebutkan dalam firman Allah. Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi niat oleh Allah, yaitu para nabi, para syirikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ini saya kutip dari Nazaruddin Umar ya. Jadi orang-orang jujur itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, dengan Rasul ya, dengan para nabi. Karena nabi itu adalah orang-orang yang jujur. Ya, orang yang jujur. Nah, sabda Nabi lagi, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 2607. Nah, ini surat Al-Hujurat 19 ya, soal keadilan, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menjadikan orang-orang yang adil. Ya. Kemudian ayat Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali kebencian terhadap suatu kaum membuat berlakunya tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi berlaku adil ya, ini jadi apa yang dikerjakan kita harus berlaku adil ya. Jadi menjadi saksi yang adil. Kita melaksanakan pembukuan, orang seperti saya katakan tadi, yang melaksanakan pembukuan itu adalah orang saksi yang mengetahuinya terjadi itu. Dia melaksanakan pembukuan, maka dia harus adil karena dia jadi saksi itu. Ini kemudian surah An-Nisa ayat 18. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran ya. Ini An-Nisa 18, kemudian Al-Baqarah ayat 42, janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, ya, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui. Nggak boleh bias, ya, tidak boleh bias untuk ini, untuk ini. Buat laporan untuk pajak ini, untuk ke bank ini, untuk pemegang saham ini, itu tidak boleh bias seperti itu, ya. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita tarik, bahwa semua nilai dalam kehidupan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, termasuk nilai-nilai dalam akuntansi. Dan nilai tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera dalam rangka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Dan Allah memberikan kemampuan berpikir kepada manusia untuk menggali nilai-nilai untuk diterapkan dalam kehidupan. Karena itu tidak akan ada pertentangan antara nilai kehidupan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya tinggal menjalankan, semuanya telah diatur dalam Al-Qur'an. Selagi kita mempelajari Al-Qur'an dengan sesama, apa yang di kelompok pengajian ini luar biasa untuk kita bisa menggali nilai-nilai dalam Islam. Sekian, terima kasih. Ini cukup panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Syahril Ali sudah menjelaskan kepada kita. Saya rasa-rasa kuliah di Fakultas Ekonomi saya. Lama kuliah di UIN ya, Universitas Islam Negeri, karena dihubungkan dengan Al-Quran dan ayat hadis ya. Barangkali kita akan masuk ke dalam diskusi. Tidak terasa 15 menit lagi akan ke jam 7. Saya sudah melihat ada 2 orang yang